Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Semuanya hadir hari ini? Oke, good job. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar dapat datang ke sekolah setiap harinya. Sebelum kita memulai kegiatan, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Billahi robba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar ya. Hari ini kita akan membahas materi yang menarik nih mengenai ayo belajar mengendalikan kecerdasan emosional. Masih semangat? Masih. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. Semangat. Sip, semuanya masih semangat ya. Ibu harap semangat kalian terjaga sampai akhir karena apa? Materi ini sangat bermanfaat untuk kalian. Terutama kalian dapat mengendalikan emosi kalian dalam kehidupan sehari-hari di segala situasi. Baik itu sebagai peserta didik di lingkungan sekolah maupun sebagai anak di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, berapa emosi yang kalian ketahui? Ada yang ingin menjawab? Oke. Berapa emosi yang kalian ketahui? 3, Bu. Ada emosi apa saja? Bahagia, sedih, dan marah. Oke, sip. Ada tambahan emosi? Mau tambahkan berapa? 2. Oke, Emosi, kecewa, dan takut. Emosi, kecewa, dan takut. Sip. Pernahkah kalian melihat seseorang yang sedang marah, namun masih bisa menjaga perilaku dan perkataannya? Pernah. Kalau pernah, apakah hal tersebut termasuk dalam kecerdasan emosional? Iya. Betul sekali. Kalau begitu, Ibu mau nanya lagi nih. Kalian, di antara kalian ada yang punya pengalaman mengenai merasakan emosi tidak? Iya, Bu. Oke. Jadi waktu itu saya pernah sedih sekali karena penyanyi favorit saya terkena kasus sehingga dia tidak bisa lagi menjadi penyanyi lagi. Oke, lalu apa yang kamu lakukan? Menangis terus nulis puisi juga. Nulis puisi, oke. Menurut kalian nih, emosi disalurkan dengan menulis puisi itu positif atau tidak ya? Betul sekali, positif. Selanjutnya, di depan ini ada kasus mengenai Udin yang suka emosi. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Sudah selesai bacanya? Ibu ada pertanyaan lagi mengenai kasus ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan cerita kasus Udin yang suka emosi? Ada yang ingin menceritakan? Silahkan. Kesal karena menurut saya Udin tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan juga dia merusak sarana yang diberikan dari sekolah. Oke, Udin tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik karena
merusak sarana prasarana di sekolah. Menurut kalian gimana? Sama? Oke. Nah, ayo kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang berani mengajukan pendapatnya. Oke, Udin tadi belum memiliki kecerdasan emosional, di mana kemampuan menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain. Dan untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Di sini ada 5 dasar kemampuan kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Apa sih kesadaran diri itu? Kalian mengenali emosi kalian. Misalnya, kalian lagi sedih, marah, senang, atau kesal. Kalian harus mencari tahu penyebab kalian emosi itu apa sih? Dan kira-kira dampak untuk perilaku kalian seperti apa? Apakah akan berdampak buruk atau malah berdampak positif? Selanjutnya, pengendalian diri. Kalian mengelola emosi negatif kalian. Seperti tadi, temannya sedih, tapi dia mengelola emosi negatifnya dengan menuliskan puisi. Dia tidak berlarut-larut dengan kesedihannya, tidak meraung-raung dengan kesedihannya, tapi dia menyalurkannya dengan menuliskan positif. Dengan menuliskan puisi, maaf. Yang ketiga, motivasi diri. Motivasi yang ada dalam diri kalian sendiri, di mana kalian fokus untuk menggapai tujuan yang ingin kalian capai. Walaupun dalam menggapai tujuan tersebut, banyak rintangan yang kalian alami. Misalnya nih, kalian mau menjadi siswa yang baik dengan datang tepat waktu, tapi ada saja macet di jalan. Yang keempat, empati. Kalian dapat berempati dengan perasaan orang lain. Kalian tidak serta-merta menjudge atau menilai buruk setiap orang melakukan perilaku yang salah. Mungkin saja dia ada hal lain yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu, kita tidak pernah tahu. Jadi, cari tahu dulu penyebabnya apa, baru kalian bisa menilai. Yang terakhir, keterampilan sosial. Ketika kita ingin menjadi teman yang baik, tentunya kita harus bertutur kata yang baik pula, berperilaku yang baik pula. Kita harus berbicara dengan sopan, sering senyum, dan kalau ada masalah, kita harus diskusikan dengan teman kita. Oke? Oke. Selanjutnya, dampak mengendalikan kecerdasan emosional. Tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Kalian dapat memiliki hati yang tenang dalam menjalani hidup kalian. Kalian dapat fokus dalam mengikuti pelajaran. Dan tentunya hubungan sosial kalian dengan teman-teman kalian akan lebih baik karena kalian dapat mengendalikan emosi kalian. Kalau ibu tanya, kira-kira kalian mau berteman tidak sama teman yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kesal? Kalian mau tidak? Ya, ibu pun tidak mau. Karena itu, kalian harus menjadi teman yang baik pula. Lalu, dampak negatifnya apa? Tentunya, seseorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, tidak akan memiliki banyak teman. Walaupun memiliki teman, mungkin saja teman itu merasa risih juga. Kok bisa sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Lalu kalian juga tidak akan fokus untuk mengikuti pelajaran. Karena apa? Kalian mudah terganggu dengan situasi di luar. Misalnya nih, lagi belajar, terus di depan kelas ada yang berisik, kalian marah, langsung tidak fokus belajar. Padahal kan hal itu hal yang wajar ya dalam lingkungan sekolah. Terus selanjutnya, kalian akan terhambat untuk mencapai cita-cita kalian. Karena itu tadi, kalian tidak fokus untuk belajar dan menggapai tujuan kalian. Selanjutnya nih,
Strategi mengendalikan kecerdasan emosional. Yang pertama, kenali emosi kalian. Tadi ada berapa emosi yang kalian ketahui? Ada sedih, ada marah, ada takut, ada kesal. Kenali dulu, kalian nih sebenarnya lagi emosi apa sih? Sedihkah, marahkah, kesalkah? Setelah itu, tenangkan diri kalian, pikirkan, kira-kira perilaku yang tepat untuk menanggapi emosi ini apa ya? Kira-kira kalau lagi marah, bagusnya memukul atau duduk diam dulu menenangkan diri ya. Kira-kira apa yang bagus? Betul, menenangkan diri. Selanjutnya, tarik nafas hitungan 10 detik. Misalnya lagi emosi banget nih. Duduk dulu, hitung dalam hati 1, 2, 3, sampai 10. Ibu yakin perasaan kalian akan tenang dengan sendirinya. Selanjutnya, siap berkomunikasi. Siap berkomunikasi ini seperti apa? Kalian ketika ingin berbicara dengan teman kalian, kalian tentunya bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik seperti apa? Contohnya, kira-kira kalau mengatakan kata-kata binatang itu tutur kata yang baik atau tidak? Memanggil teman dengan ejekan fisiknya itu tutur kata yang baik atau tidak? Betul. Jadi panggillah teman kalian dengan namanya yang betul yang diberikan dengan orang tuanya, lalu sampaikan maksud tujuan kalian. Kalian sampaikan dengan baik agar tidak ada kesalahpahaman di antara kalian. Selanjutnya, pandai memilih prioritas. Misalnya nih, ada tugas bahasa Indonesia dan ada tugas matematika. Tugas bahasa Indonesianya dikumpulkan besok, matematikanya minggu depan. Kira-kira yang duluan kalian kerjakan yang mana? Betul, jangan sampai kalian memilih mengerjakan matematika, sedangkan bahasa Indonesia tertinggal, besoknya tidak terkumpulkan akhirnya. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih kira-kira apa ya yang tepat. Selanjutnya curhat. Kalian curhat ke teman kalian, pilih salah satu teman yang kira-kira dapat mendengarkan emosi kalian, sehingga tekanan dalam diri kalian dapat menurun dan kalian menjadi tenang. Selanjutnya, lakukan kegiatan positif. Seperti contoh temannya tadi, lagi sedih, menulis puisi. Lagi marah, olahraga. Biar emosinya keluar. Bentar ya. Selanjutnya, fokus. Kalian harus fokus dengan apa yang ingin kalian tuju. Ketika ada beberapa masalah yang langsung datang ke kalian, fokus dulu, selesaikan satu sampai semuanya selesai. Oke? Selanjutnya, kita akan berdiskusi secara berkelompok. Ini adalah nama-nama kelompoknya, silahkan pindah sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo. Posisikan diri dengan nyaman ya. Di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD. Silahkan kalian berdiskusi dalam mengerjakan LKPD ini. Boleh menggunakan HP kalian untuk mencari informasi jawaban dari LKPD. Silahkan. Ayo silahkan dikerjakan. Kira-kira nih, apa yang menyebabkan Udin emosi? Ayo dituliskan.
Udin tadi emosi karena apa? Oke. Boleh jawabannya di kalian cari referensinya di HP silahkan. Dampak positif dari mengendalikan kecerdasan emosional kira-kira apa ya? Bekerja sama dengan baik ya, dua-duanya menulis. Ini yang duanya apa? Cari referensi. Oke. Perasaan teman-teman Udin kenapa? Tidak nyaman, oke. Semuanya sudah selesai? Baik. Kira-kira kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya angkat tangan? Oke, silakan maju ke depan. Perkenalkan, saya Viviana dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang menyebabkan Udin suka emosi? Udin emosi karena ditegur temannya. 2. Bagaimana perasaan teman-teman Udin melihat perilakunya? Perasaan teman-teman Udin dengan melihatnya sangat kesal. Menurut kalian, apakah cara Udin sudah tepat? Jelaskan. Tidak, karena merusak fasilitas sekolah. Seharusnya Udin bisa berbicara dengan baik. 2. Dampak positif dari mengendalikan kecerdasan emosional. 1. Mental sehat. 2. Banyak teman. 3. Hati tenang. Dan 4. Belajar fokus. 3. Dampak negatif dari tidak dapat mengendalikan kecerdasan emosional. 1. Belajar sering terganggu. 2. Sering marah. 3. Tidak memiliki banyak teman. 4. Strategi mengendalikan kecerdasan emosional. Tuliskan 3 cara positif mengendalikan kecerdasan emosional. Menenangkan diri, merenungkan perasaan dengan sopan, berpikir positif. 5. Refleksi diri. Ketika aku marah atau kesal, biasanya aku mengomel. Mulai sekarang, aku akan mencoba untuk lebih mengendalikan dan berpikir sebelum bertindak. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Lihat boleh. Tadi sudah sangat bagus ya strategi mengendalikan kecerdasan emosionalnya. Yang pertama, seperti tadi, menenangkan diri. Kalian boleh memakai cara hitung dalam hati 10 detik, seperti yang Ibu tadi sampaikan, agar hati kalian kembali tenang. Yang kedua, mengungkapkan perasaan dengan sopan. Seperti apa? Ketika kalian marah, kalian tetap harus menggunakan kata-kata yang sopan tentunya, agar emosi kalian tersalurkan dengan baik. Teman kalian paham perasaan kalian ini sebenarnya seperti apa sih? Apa yang menyebabkan kalian marah? Yang ketiga, berpikir positif. Segala situasi pasti ada hal positif yang dapat kita ambil. Misalnya, kalian terlambat datang ke sekolah. Hal positifnya, kalian dapat berpikir, besok berarti harus lebih pagi nih datangnya. Atau besok berarti harus lebih cepat ingatkan kakaknya untuk mengantarkan ke sekolah. Tadi juga temannya menuliskan, ketika aku marah atau kesal, biasanya aku mengomel. Biasanya dia mengomel. Lalu, mulai sekarang aku akan mencoba untuk lebih mengendalikan dan berpikir sebelum bertindak. Sangat bagus sekali jawabannya. Ayo kita berikan tepuk tangan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke.
Silahkan. Ya, jawaban dari kelompok tersebut sudah bagus dan kurang lebih jawaban dari kelompok kami juga seperti itu. Oke, kurang lebih jawaban dari kelompoknya seperti itu. Boleh dibacakan jawabannya? Cukup strateginya saja dan refleksi dirinya saja. Strategi mengendalikan kecerdasan emosional. Saat pertama, menarik napas dalam-dalam dan menghitung sampai 10. Kedua, mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, bukan tindakan. Ketiga, bercerita pada guru, orang tua, atau teman terpercaya. Boleh, selanjutnya apa? Refleksi diri. Ketika aku marah atau kesal, biasanya aku cemberut, diam, atau terkadang membentak. Sekarang aku akan mencoba untuk lebih tenang, menarik napas, dan berbicara dengan baik tentang apa yang kurasakan. Sip. Kita lihat. Kedua kelompok ini sudah sangat bagus jawabannya ya. Kedua kelompok yang lain, Ibu yakin jawabannya kurang lebih sama bagusnya. Selanjutnya, Ibu tadi ada bagikan ke kalian sticky note? Ada? Oke. Silahkan kalian menuliskan rencana tindakan mengendalikan kecerdasan emosional setelah menerima materi yang Ibu sampaikan. Misalnya nih, rencananya nanti kalau marah lagi akan diam dulu, duduk tenang. Nanti kalau sedih akan menyalurkan dengan olahraga. Silahkan kalian menentukan rencana kalian. Melakukan kegiatan positif. Bisa dijabarkan kegiatan positif yang kalian maksud itu seperti apa? Oke, berolahraga, membaca buku ya. Oke. Nah, ada jawaban salah satu temannya nih. Saat saya sedih, saya akan menyalurkannya dengan mendengarkan lagu. Lagu favoritnya apa kalau Ibu boleh tahu? Lagu favorit saya biasanya banyak sih. Salah satunya? Salah satunya Menggapai Mentari. Menggapai Mentari. Ibu baca boleh? Jawaban salah satu temannya lagi. Menenangkan diri dan tidak bersikap kasar yang membuat seseorang sakit hati. Sangat bagus jawabannya. Baik, jika sudah selesai, kalian boleh maju ke depan untuk menempelkan ya. Silahkan maju ke depan masing-masing. Tempelkan di sini. Jika sudah selesai. Ayo. Masing-masing. Di pinggir sini boleh. Ya. Nah, di pinggir sini ya, biar tidak mengganggu PowerPoint yang Ibu tampilkan. Ditempelkannya yang rapi dong. Ya. Oke. Sip. Oke, semuanya udah ya? Silahkan kalian untuk duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya sama kalian. Setelah mengikuti, mendengarkan materi yang Ibu sampaikan, bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kalian bisa terapkan di kehidupan kalian. Oke? Jadi tidak ada lagi yang marah dengan
merusak fasilitas sekolah. Tidak ada lagi yang ketika sedih malah galau di rumah tidak datang ke sekolah. Tidak ada lagi yang kesal dengan temannya terus sengaja menyembunyikan buku temannya dan akhirnya hilang entah kemana. Selanjutnya, ayo anakku sekalian untuk mengisi evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Boleh di-scan barcode-nya. Silahkan diisi dengan jujur sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Tuliskan dengan jelas nama lengkap dan kelas kalian. Sebelum itu dibaca dengan baik dulu petunjuknya ya. Poin 1 artinya apa, poin 2, 3, dan 4 artinya apa. Ya. Artinya Poin 1, nah dibaca dulu nih petunjuknya. Beri tanda centang pada salah satu kolom skor yang sesuai dengan hasil penilaian. 1 berarti kurang baik, 2 berarti 1 berarti kurang baik, 2 berarti cukup baik, 3 berarti baik, dan 4 berarti sangat baik. Dibacakan dulu pertanyaannya apa, lalu menjawab. Apakah materi ini membawa dampak positif untuk kalian? Apakah materi ini akhirnya merubah perilaku kalian ketika emosi? Silahkan diisikan dengan sejujur-jujurnya. Oke, sudah selesai ya? Ayo, materinya sudah selesai. Kita tepuk tangan untuk diri kita semua. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Ketua kelas membacakan doa sebelum kegiatan kita berakhir. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf atas salah kata maupun perilaku yang Ibu lakukan selama pemberian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.